Oke. Bentar. Oke. Ini teks asli dari Farhan ya. Nah, sekarang saya review. Oke. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tentang apa? Tentang perkawinan ya, Farhan? Tentang perkawinan. Tentang Perkawinan. Perkawinan. Nah, gitu ya. Koma. Bahwa perkawinan merupakan gitu ya. Oke. Kan lebih enak nih. Oke, sekarang batin, nulis batinnya begini. Pakai TH gitu. Enggak ya? Iya, Pak. Hah? Enggak lah. Kan bahasa Indonesia batin tuh begitu. Oke. Oke ya, gitu ya. Oke. Terus lanjutannya mana? Kan katanya belum selesai. Iya. Jadi hilang setelah keluar sebentar. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun seiring berjalannya. Oke, nah di sini titik kita parafrase ya. Namun, koma, seiring berjalannya waktu akan terjadi apa? Silakan lanjutkan. Jadi yang lain lakukan hal yang sama ya. Ini sekarang ini barengan saya. Jadi kuliahnya workshop aja, workshop yang kemarin itu saya kirim itu. Kemarin juga di Hotel Sakti itu begitu. Jadi yang mau zakat, mau wakaf, mau hibah, apalagi perkawinan, waris, apalagi kompetensi hakim, ya. Misalkan saudara pilih hadis hakim itu terbagi 3, ya. Nanti di akhirat itu 1 di surga, 2 di neraka, kan bisa tuh, ya. Tentang keadilan, tentang apa, ahli waris pengganti, kan bisa begitu, ya. Itu kan topik-topik yang menjadi kompetensi saudara, ya. Sudah, Pak, seperti itu mungkin. Oke. Akan terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan Oke. Mari kita akan terjadi. Namun seiring berjalannya waktu akan terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian. Oke. Nah, kita rapihkan dulu. Namun seiring berjalannya waktu akan terjadi ikatan perkawinan, ikatan lahir batin tersebut seiring berjalannya waktu, ikatan tersebut dapat putus, gitu ya, disebabkan, gitu ya,
karena perceraian. Dapat terjadi karena talak atau dasar gugatan perceraian. Ikatan tersebut dapat putus baik baik karena talak atau gugatan perceraian. Nah, nih udah enak nih. Ya, Farhan ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Berdasarkan penjelasan pasal 14 cerai talak. Oke. Ini subjeknya mana? Subjeknya cerai talak kan? Itu ya. Cerai talak diatur dalam pasal Undang-Undang Perkawinan dan pasal 14 Undang-Undang Perkawinan dan PP 9/1975. Ah, kan gitu ya. Jadi subjeknya itu cerai talak. Ya. Oke, mari kita pindahkan ini. Nah, cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan. Oke. Cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan. Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan. Ini titik nih, kalimatnya udah sempurna. Jadi kalau kalimatnya udah sempurna, titik ya. Jadi belajar bahasa Indonesia nih. Ya, kenapa harus belajar bahasa Indonesia lagi? Ini buktinya kalimatnya masih berantakan ya. Gitu. Padahal kita materinya kan kita sudah tahu kan? Iya kan, Farhan ya? Ya, Dan Pak, yang sudah. lainnya, yang lainnya sejak saudara tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, materinya saudara-saudara sudah tahu. Tinggal saudara tuangkan pengetahuan saudara itu ke dalam tulisan sambil berlatih menyusun skripsi. Gitu. Ya. Oke. Oke. Acan. Apa neng nanti ngali nuju kieu heula ti tadina nyawa laptop wae. Neng Ayu lupa nggak matiin mic. Nyantai. Oke. Ya, cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan atau gini. Tar. Ya, biar cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan. Paham ya? Kalimat ini paham ya? Itu sementara menurut pasal Oke, KHI itu apa? KHI Hukum Islam. Hukum. Pak Aton nggak tahu, cuman nanya aja. Gini ya. Jadi jangan dulu disingkat. Kompilasi hukum Islam. Kalau mau disingkat sekarang KHI. Itu. Nah, berikutnya cukup ditulis KHI. Itu ya. Ini juga sebaiknya itu undang. Jadi di awal jangan dulu ada singkatan. Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan. Nah, kalau mau di sini kurung UU no 1/1974. Gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ini nggak usah lagi tentang perkawinannya, kan tentang perkawinannya sudah disimpan di depan ya. Iya, Pak. Gitu. Pada pasal 14
Nah, ini UU nomor 1 1974. Nah, kita tulis yang ini ya. UU nomor 1 garing 1974 dan peraturan pemerintah. Si Bapak ngeliat. Saha nu ngalirkeun Eng? Bulan. Si Bapak ngalirkeun. Oke, peraturan pemerintah nomor 9 tahun, nah tahunnya dulu ya. Tahun 1975 dalam kurung PP 09 garing 1975. Ya. Jadi dalam tulisan berikutnya, dalam kalimat berikutnya ini. Oke. Talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama. Gitu ya. Talak. Nah. Oh. Itu ya. Nih, ini yang dimaksud dengan narasi pendahuluan berisi uraian umum tentang topik. Berapa menit tuh? 10 menit, 2 paragraf. Gitu ya. 10 Ya, Pak. menit, 2 paragraf. Silakan. Semuanya melakukan hal yang sama dan laporkan. Gitu ya. Iyalah. Nah, Farhan dan yang lain, siapa Puspita, yang lainnya silakan lanjutkan sesuai dengan hadis yang dipilih masing-masing. Pak izin bertanya. Ya. Jadi kita pembuatannya itu manual saja ya Pak, melalui Word. Tidak melalui. Iyalah, manual dulu. Nanti itu template yang saya kirim nanti. Nanti setelah manualnya beres di MS Word, baru kita masukkan ke template. Gitu. Ya. Baik. Manual saja dulu. Nanti kalau langsung ke template pusing duluan tuh. Iya Pak. Iya kan, saya bilang manual dulu kan. Iya, nyantai. Ya. Nah, bagi yang sudah punya bahan di MS Word-nya, silakan berlatih kan gitu. Jadi gini saudara ya, hal-hal teknis itu silakanlah diatur masing-masing ya. Diatur masing-masing, diatur. Kan itu urusan dapur masing-masing. Urusan dapur itu jangan dibawa ke publik ya, gitu. Jadi urusan dapur jangan dibawa ke publik, silahkan berkreasi sendiri ya. Silahkan berkreasi sendiri urusan dapur itu ya. Mau ngiris bawang dadu-dadu silahkan, mau ngiris bawang segitiga silahkan aja. Yang penting nanti kan kalau nasi gorengnya udah jadi enak dimakan. Gitu ya. Gitu. Oke. Tuh. Ya. Nah, ini mau Farhan mau Puspita ya. Dan yang lain-lain. Nah, kan kita bicara ini kan bicara cerai ya. Gitu. Oke. Oke, apa ini? Berarti kan ini putusnya ikatan, ya. Ini sumbangan pemikiran saya bagi semua mahasiswa, ya. Bagi semua mahasiswa yang ada di WAG ini, ya. Oke. Putusnya ikatan tersebut berakibat kepada sejumlah hal yang juga gini ya. Kan tadi dengan
dengan apa? Dengan putusnya ikatan itu, ya berarti kan suami istri putus ya, itu. Nah, tidak hanya itu, tapi juga ada akibat lain, ya. Pada sejumlah hal yang juga atau jangan dulu juga ya, sebagai konsekuensi yang melekat pada masing-masing individu. Itu ya. Tuh. Gitu ya. Jadi kan kita memiliki pengetahuan bahwa setelah putus ikatan itu, ya, setelah putus ikatan itu ada sejumlah konsekuensi, ya, yang lahir, itu ya, yang muncul, ya, gonogini. Siapa yang gonogini itu? Ya, silakanlah, urusan yang mau gonogini silakan cari hadisnya, kan bisa begitu, ya. Gonogini, terus hak asuh anak, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Di antaranya kan bisa begitu. Berkenaan dengan hak asuh anak. Jika pasangan tersebut sudah memiliki kan gitu, dari ikatan dari perkawinan yang sudah dilakukan dari perkawinan mereka, gitu, itu aja, ya, kan bisa begini kalimatnya tuh, berkenaan dengan hak asuh anak, itu ya, tuh. Ini bisa tarik ke atas nih, masuk ke paragraf atas, oke, ya. Jika ketentuan hukum hak asuh anak, jika sumber ketentuan hukum hak asuh anak dilacak ke dalam riwayat hadis, oke, ditemukan bahwa, ya, atau jangan bahwa, ditemukan satu riwayat yang ditemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh, gitu ya, satu hadis yang diriwayatkan seorang sahabat yang bernama siapa? Abdullah bin riwayat tersebut berbunyi, gitu. Masukkan hadis yang Puspita. Ya, ini kan hadisnya hadis Puspita ini ya. Ini kan dari Amalia Puspita ya. Nah, sekarang yang Farhan silahkan, yang lainnya juga sama. Tuh, dapat 3 nih, ya, atau 2 lah, atau 3. Oke. Hadisnya mana Puspita? Ini Pak. Nah,
Pusita biar saya nggak masuk ke nggak ngelacak lagi, tolong tulis ulang deh hadisnya. Tulis ulang, Pak. Tulis ulang di chat. Nah, biar saya copy paste. Saya bisa aja ngelacak ke chat ya, cuman biar nggak jauh-jauh ngelacak lah. Oh iya, bentar, Pak. Tulis ulang di chat ya. Ya. Jadi semua yang ditulis ini kan kita sudah tahu sebetulnya. Oke, ini siapa nih? Oh. Terjemahnya belum selesai, Bos. Kita Amalia. Anti ahaku bihi. Ya, ini ya. Iya, Pak, bentar. Oke, terjemahnya belum selesai. Anti ahaku bihi malam. Ya. Oke. Tuh. Dalam kurung engkau lebih berhak selama engkau belum menikah lagi. Itu ya. Nah. Itu ya. Itu. Oke. Artikel ini bermaksud melakukan kajian lebih dalam bagi riwayat hadis tersebut. Nah, titik. Nah, selesai. Ya, ini narasi pendahuluannya dianggap selesai ya. Narasi pendahuluannya selesai nih. Ya. 1, 2, 3. Nah, masuk kepada subjudul pendahuluan. Apa itu hak asuh anak? Gitu ya. Itu. Apa itu wakaf muakkad? Yang membahas nikah mut'ah kemarin ada tuh ya. Saya lihat tuh, apa itu yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Itu. Pak, kalau pembahasannya wasiat? Boleh, tadi kan saya udah bilang hibah, wasiat, apapun. Gitu ya. Itu. Oke. Boleh ya. Pokoknya mencerminkan keahlian saudara sebagai singkat cerita lah ya, sebagai sarjana hukum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum prodi Ahwalus Syakhsiyah. Mau Anda KPH, mau Anda PI, silahkan. Ya, pilih. Silahkan menempa diri agar nanti ketika Anda lulus, Anda expert di bidangnya masing-masing. Saya selaku dosen berkewajiban mengawalnya. Gitu ya? Iya, gitulah. Gitu. Saya selaku dosen berkewajiban mengawal saudara dalam proses penempaan diri masing-masing itu. Oleh siapa ditempatnya? Ya oleh masing-masing lah. Kan nanti kan dosen itu kan nggak tahu Anda keinginannya apa, nanti mau jadi apa, cita-citanya seperti apa, kan gitu ya.
itu rencana hidupnya itu roadmap-nya itu ke depan itu seperti apa gitu kan kita nggak tahu nih. Nah tugas tugas kami adalah mengawalnya. Pak saya ingin ekspor di bidang ini, mari kita wujudkan. Gitu, oke? Gitu ya, oke. Nah sekarang saya kasih contoh lagi ya, saya kasih contoh berikutnya. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Ini kan tentang hak asuh anak. Nah, ya, kunjungilah apa perpustakaan online kita. Di mana? Di Google. Ya, hak asuh anak. Ah ini ya. Jangan dalam Islam dulu, hak asuh anak aja dulu. Nanti yang dalam Islamnya di bagian ini nih. Ya. Hak asuh anaknya di bagian ini nih. Nih, di hasil dan pembahasan. Di pendahuluan hak asuh anak saja dulu secara umum. Jadi kita berlatihnya gitu ya. Kan di pendahuluan itu menghantarkan. Nanti di Pak Anton kan kita sedang membicarakan hak asuh anak dalam Islam berdasarkan hadis dia, nanti disimpannya di hasil dan pembahasan. Gitu. Ya. Nah, kan yang begini-begini ini kan perlu dilatih. Ya. Jangan di pendahuluan malah, ini saya sering temukan dalam skripsi. Di pendahuluan itu seringkali kesimpulannya udah diungkap sebelum udah diungkap lebih dahulu. Jangan ya. Jadi ada semacam seni merangkai, mengatur mana yang harus disimpan di awal, mana yang harus disimpan di tengah, mana yang harus disimpan di akhir. Itu. Dari apa? Dari apa yang kita sudah ketahui itu. Karena saya asumsikan, saudara, dari semua hadis yang di-upload, yang diposting di WA Group itu, saudara udah paham dalamnya. Minimal udah tahu lah ya, minimal sudah tahu. Itu kan? Oke. Jadi mana tadi hak asuh anak dalam hak asuh anak. Oke. Terbuka. Ternyata. Oh kan, hak asuh anak perempuan akibat perceraian. Nah, ini kan ada nih, ya. Tuh. Ininya jangan dikutip ya. Jika Anda kerap menonton acara gosip selebritis, enggak lah. Ya, itu kan kita menulisnya artikelnya ilmiah ya. Oke, tapi nah ini kan gonogini, perebutan hak asuh anak. Dua tuh kan, gonogini dan perebutan hak asuh anak. Tadi kan saya bicara ya, gonogini ya. Padahal saya belum lihat ini nih. Itu. Jadi apa yang harus Pak Anton lakukan? Nulis. Pak Anton juga harus nulis kan? Iyalah. Gitu. Oke, ini ya, ini bisa dirujuk nih. Itu. Nah, ini siapa yang ngepost nih? Siapa yang ngepost? Yang postingnya siapa nih? Oh, ini bukan, itu iklan. Saya pikir yang nulisnya itu. Ini nggak ada nama yang ngepostnya ya. Ya, nggak ada nama yang ngepostnya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini nih. Ini baru nih. Ya, 6 Januari 2021. Kita buka ya. Nah, ini ada tulisannya apa? Ada yang postingnya. Siapa? Karimatul Ummah. Oke. Karimatul Ummah. Ya.
Ini. Mengenai hak asuh anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. Oke, ini kita bisa copy nih. Ya, kita bisa copy, kita bisa pastikan di artikel kita. Nanti parafrase ya, dan sebutkan sumber. Oke. Enaknya ini di paragraf baru ya. Kita pastikan di sini. Yes. Pastinya ini ya, keep text only ya. Oke, Undang-Undang Perkawinan. Ini ya. Nah, padahal kita kan udah punya ini nih. Itu ya. Kan yang masuk Undang-Undang Perkawinan ini. Betul. Farhan? Betul ya? Tuh. Ini saya sudah memberikan contoh parafrase. Jadi ketika penulis siapa yang tadi itu Karimatul Ummah itu menyebut Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 1974. Itu kan? Itu contoh lah. Contoh parafrase itu begitu ya. Gitu. Jadi jangan langsung jepret apa yang dituliskan oleh Karimatul Ummah kita tulis dalam kita pastikan dalam karya kita tanpa kita edit ulang, tanpa kita parafrase. Oke. Tidak mengatur secara khusus dan seterusnya ya. Anggap saja ini sudah ya, ini belum padahal ya. Anggap saja sudah. Berarti nah, siapa yang pakai Zotero silakan pakai Zotero, siapa yang pakai Mendeley silakan pakai Mendeley. Ya, saya berikan contoh Zotero. Ya, saya berikan contoh Zotero, berarti Zoteronya diaktifkan. Pak Anton pusing, ya makanya belajar karena pusing. Karena belum tahu. Kalau sudah tahu nggak usah belajar. Itu ya. Kalau belum tahu nggak usah belajar, nggak usah kuliah. Kalau sudah tahu nggak usah belajar, nggak usah kuliah. Berarti kan sudah pinter. Ya. Tapi kata Ibnu Mubarak, pada saat orang merasa pinter, pada saat itulah dia jadi bodoh. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam belajar itu sepanjang hayat. Itu ya. Itu Ibnu Mubarak loh yang cerita ya, ulama abad kedua. Oke, Ibnu Mubarak, ulama abad kedua, nama karyanya Kitabuz Zuhd ya. Kitabuz Zuhd itu riwayat hadis yang beliau sendiri memiliki sanadnya langsung kepada Nabi itu. Oke. Nah, mari saya udah bikin belum hadis ahkam. Ini ya, hadis ahkam nih. Ya, ini hadis ahkam. Ya, apa ini? Nah, ini oke, sinilah ya. Yang udah ada. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Nah. Ini bagi yang belum berekstensi Zotero, silakan lihat ini contohnya. Oke, klik Zotero Connector. Ya, ini extension. Oh, ternyata sudah ya. Kalau belum berarti kan add itu. Oke, saya remove dulu lah ya. Saya remove dulu biar ada contoh ya. Nah, bagi yang belum, ini add to Chrome. Oke, add extension. Biar muncul di sini. Ya, ini klik, ini diklik nih, pin. Oke. Nah sekarang ininya kita klik nih,
Klik. Kita buka. Belum masuk. Bentar. Masuk belum? Oh, sebentar. Saya harus ganti dulu. Saya belum login ke Zotero-nya ya. Sorry. Saya harus login dulu ke Zotero-nya. Bentar. Oke. Oke, ini ya. Oke, ini klik. Ya, ini diklik. Zotero-nya sudah aktif. Nah, langsung kan saving tuh hadis ahkam keluarga. Kita buka. Nah, ini. Ya. Oke. Kita edit. Kenapa? Karena ini salah ngentry. Ya, Karimatul Ummah, nama terakhirnya Ummah. Ini simpan di last name. Di sini ini SHM Home, ini kok gelar jadi nama kan? Ini salahnya itu. Makanya kita harus edit. Oke. Ummah Karimatul. Ini author. Oke. Nah, show title ini judulnya ini. Oke, hukum online-nya kita delete. Kan judulnya sampai tanda tanya. Bentar. Oh, itu ya. Oke. Aduh, ininya kok nggak muncul. Oke. Ini kita ulang ya. Autornya ini Ummah dipindahkan ke last name. Last name-nya di sini. Oke. Nah, ini kita copy, nah, masuk ke teks kita. Nih. Oke. Klik Zotero. Klik Add Edit Citation. Kita mau bikin rujukan. Ya, pilih UIN, Sunan Gunung Jati, pilih bahasa Indonesia, klik OK. Ya, pastikan di sini yang barusan. Oke, enter, enter. Lihat ke bawah. Oh, nggak usah ngetik ya. Nggak usah ngetik ya. Nih, ada di bawah ini. Nah, gitu ya. Nggak usah ketik ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jangan-jangan ada yang kelewat. Nah, ini date. Date itu tanggal publikasi. Kita lihat tanggal publikasinya kapan nih. 7 Januari 2021. Oke, mari kita edit metadatanya. Sini 7 Januari 2021. Enter. Oke. Kita balik ke artikel kita, ke tulisan kita. Ini nih ya. Ini kan diaksesnya 8 Oktober. Padahal artikelnya 7 Januari. Caranya gimana? Refresh. Ya, refresh ya. Jepret.
Tuh. Ya, hukum online 7 Januari. Gitu ya. Oke. Nah, di daftar pustakanya nggak usah diketik. Nih, kita baru ngetip satu ya. Di daftar pustakanya, klik ini. Add edit bibliografi. Oke, kita turunkan dulu. Jepret. Tuh. Udah. Tuh. Masih pusing? Ya. Mau pusing sekarang? Mau pusing sekarang atau pusing nanti pas nyusun skripsi? Sekarang. Bikin daftar Sekarang, pustaka Pak. 3, bikin daftar pustaka 3 halaman. Bayangkan. Bikin daftar pustaka 3 halaman diketik. Aduh. Ya. Farida, halo. Oke. Ya, gitu ya. Kita jadi oke. Setengah jam, 30 menit, kita dapat 3 paragraf, kita dapat 1 sumber. Tuh ya. Oke. Tuh. Kita belum masuk ke hak asuh anak ya, baru di atas nih. Itu, baru di atas. Oke. Oke. Kita mau nambah nih. Ini mumpung masih di pendahuluan ya. Ikatan perkawinan, putusnya ikatan perkawinan. Penyebab putusnya perkawinan. Nah, sini. Ya, tar. Share-nya beda. Penyebab putusnya perkawinan. Nah, tinjauan umum tentang putusnya hubungan. Nah, ini kan keempat bentuk, kan ada 4 tuh, coba. Ya, gitu. Jadi gimana? Banyak baca. Nih kan, pertama meninggal, tuh kan, pertama meninggal. Tadi kan disebut 2 ya. Kedua, nah ini kehendak. Ini Anda boleh kutip ini. Ketiga, kehendak istri, kehendak bersama. Nah, ini tuh kan. Oh, ini udah 2 halaman nih. Kelima, tadi 4 ya malah, sekarang jadi 5. Nah, ini. Fasah. Nah, seperti dikemukakan bahwa terjadinya fasah ialah dengan cara salah satu pihak mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan agama. Ini. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Oke. Gitu ya. Pantun gampang. Iya, gampang lah. Tinggal mau enggak gitu aja ya. Oke. Ini Google Books ya. Nih. Penyebab putusnya perkawinan dikarenakan. Ini kita buka ya. Nah, mari kita. Putusnya pernikahan. Oh, kan ada ini. Halaman berapa? 139. Oke, 139 ya. Kita lihat ini buku ini. Kok penerbitnya dipublish Jogja ya, halaman 139. Ini kita klik nih. Agar masuk ke Zotero atau Mendeley kita, klik jepret. Saving to hadis ahkam keluarga. Kita buka. Nih. Ya. Oke. Ini MH kan gelar, delete ya. Bukan nama MH itu. SSY-nya kita delete. Namanya cuma 1, Ansari. Oke. Simpan di las
sorry. Ya. Oke, dipublish ini Yogyakarta. Yogyakarta, enter. Nah, di Indonesia, di itu kata sambung kecil ya, di Indonesia. So, kita copy. Kita lihat tadi halaman berapa? Mohon maaf Pak, screen-nya belum pindah. 139 halamannya. 139 ya, 139. Oke. Sebentar. Kita ulang. Ini ya. Hukum keluarga di Indonesia, D-nya, D-nya kecil ya. Tolong diedit. Ini ya. Oke, Ansari karena ini namanya cuma satu, simpan di last. Oke. Place-nya Yogyakarta. Oke. Nah, dah. Ini di copy masuk ke artikel kita. Ya. Kita misalkan kalimat ini kita asumsikan butuh rujukan. Nah, rujukannya yang barusan kan gitu. Kan tidak harus sama kalimatnya, tapi isinya sama. Oke. Kursor simpan sini, kita edit citation, pastekan di sini. Sebentar. Oke, kursor simpan sini, ya. Namun seiring berjalannya waktu ikatan tersebut dapat putus karena talak atau gugatan perceraian. Nah, kita punya sumber yang tadi itu, yang barusan itu. Ini. Ya. Ini kan sedang membicarakan 139. Nah, ini ya. Oke. Kursor simpan sini, klik edit citation, muncul ini, paste dari mana? Tadi kan kita udah ngopi dari Zotero-nya. Oke, kita klik ya, klik, kita entry-kan halaman, ini di sini nih, klik, page-nya 139, enter. Jadi error. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Satu, 3, 9. Enter. Tuh. Ansari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta, dipublish 2020, halaman 139. Oke, clear ya? Kita lihat daftar pustakanya. Tuh, langsung ada. Nggak usah diketik ulang. Itu. Oke. Siap? Harus siap. Gitu ya? Gitu. Nah, sekarang oke semuanya tinggal melanjutkan hak asuh anak. Kayak tadi aja lah, yang tadi tuh dari yang tadi ya, silakan masukkan perceraian. Jadi kalau judulnya hak asuh anak karena perceraian, child custody due to divorce, berarti di pendahuluan buatlah narasi tentang hak asuh anak dan tentang perceraian. Pak Anton, saya mau perceraian dulu baru hak asuh anak. Kenapa? Karena perceraianlah yang melahirkan pembahasan hak asuh anak. Boleh. Berarti ini simpan di atas. Gitu. Jadi ada logikanya. Perceraian dulu baru muncul hak asuh anak.
Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Saya merasa cukup jelas ya. Saya merasa cukup jelas. Dari arah saya ya. Anda belum jelas juga, silakan bertanya. Anda ada yang mau ditanyakan. Kalaupun tidak, ini saya rekam seperti biasa. Nanti insya Allah saya upload di YouTube biasa ya. Gitu. Dan nggak usah di-share ke siapapun ya. Ini buat saudara-saudara lah. Itu saya bikin buat saudara, tapi saya bikinnya publik. Masih kurang 1.500 jam lagi. Gitu ya. Itu masih kurang 1.500 jam lagi. Saya sendiri enggak tahu tuh. Awalnya saya enggak tahu ada monetisasi, itu enggak tahu. Saya bikin YouTube hanya untuk ngajar. Asli, kesininya kok orang rame jadi YouTuber ya gitu. Ada anak ditanya cita-cita jadi apa? Jadi YouTuber. Emang ada apa YouTuber? Oh, ternyata ada monetisasi. Ya, gitu. Saya bikin YouTube tidak untuk itu ya. Saya bikin YouTube hanya untuk mengajar saudara. Dan saya bikin YouTube itu sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Kenapa? Karena saya merasa apa yang saya sampaikan itu harus didokumentasikan. Ya, harus didokumentasikan. Nah, di antaranya adalah dengan YouTube itu dan lain-lain ya. YouTube, Google Drive dan lain-lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugasnya silakan. Farhan tuh kalau misalkan pakai Zetora itu biasanya boleh nggak Pak kita tuh show editor sama show ini research-nya Pak? Atau tidak boleh Pak? Maksudnya di mana? Yang di waktu memunculkan Zotero itu kan nanti apa namanya waktu penulisan halaman di situ kan ada show editor sama show search gitu. Nggak usah. Oh nggak usah. Seingat saya di pedoman penulisan skripsi kita itu tidak usah. Pokoknya ikuti aturan pedoman aja. Seingat saya di pedoman tidak ya. Itu. Andai, nih sebentar ya, kita masuk lagi ke nah, di sininya kan ada nih, ini autor nih. Kalau editornya Anda mau dimasukkan, ini klik nih. Ya, ini klik editor. Oke. Ya, klik editor. Kita lihat ini editornya siapa. Ayo, sorry. Kalau Farhan bukan yang di aplikasi Zoteronya Pak, tapi waktu di MS Word itu kan klik Zotero, kemudian nanti kan muncul view apa itu kan? Iya. Nah, Gini. Ini ya. Bentar. Oke, kita klik. Ini ya. Nih. Ini tata letak, desain cover. Ada nggak? Editor ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada editor. Anggap saja editornya siapa? Dwi. Anggap saja ya. Dwi Novi Diantoko. Ini ya. Oke. Anggap saja Dwi Novi Diantoko. Berarti kita entrykan di sini. Editor, bilas, Novi Diantoko. Ya. First-nya Dwi. Bentar ya. Oke, sekarang kita lihat artikel kita. Ya. Kita refresh.
Tuh. Disunting oleh. Ininya muncul ya. Nih, tadi kan nggak ada. Iya, Setelah, Pak. setelah kita entry di Zotero-nya, ini muncul otomatis. Sekarang kita lihat di catatan kaki. Add oleh Dwi. Tuh. Jadi merubah metadata akan merubah tampilan. Ya. Gitu ya. Halo Farhan. Iya, Pak. Ya. Clear ya? Yang lain clear ya? Jadi rubahlah metadatanya untuk merubah tampilan itu di di bagian metadatanya. Rubahnya seperti tadi, menambah editor ya dan seterusnya itu seperti itu. Jadi add oleh itu diedit oleh. Nah, ketika masuk ke daftar pustaka namanya istilahnya menjadi disunting oleh. Kok begini? Ya Zotero maunya begitu. Gitu aja. Ya, kita ikut saja ya. Gitu. Oke? Siap ya? Seminggu ke depan menambah apa? Ini ya, sub judul pendahuluan. Nanti 2 minggu lagi masuk ke metode. Ya, metodenya tahrij hadis. Tahrij hadis materinya sudah Anda terima di Ulumul Hadis dulu. Lupa lagi Pak, mari kita buka lagi. Kalau kan ada saya sebagai pengawal. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Ya, Pak. Ini 3 kelas berikutnya sempat masuk? Masuk, Pak. Semua? Masuk. Oke, berarti selesai ya kuliah kita. Jadi nanti saya tidak usah masuk di 3 kelas berikutnya, tinggal nonton YouTube bagi yang belum sempat hadir. Jangan lupa isi attendance di Ino kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah panik. Ya, itu aja. Itu jangankan mahasiswa itu ya, yang suka itu. Dosen aja di grup WA ya di WAG dosen itu banyak keluhan dengan Inaus itu. Ini kok saya nggak bisa login dan sebagainya ya, itu karena seperti itu maka nyantai aja. Yang penting kuliah berjalan ya, kuliah berjalan, ilmu tersampaikan, saudara bisa paham. Anda belum paham, bertanyalah. Itu karena saya melihat sejumlah mata kuliah yang sudah saudara ambil materi hadis ahkam, materinya ya, bukan hadis ahkamnya, materinya Anda sudah dapat sebetulnya. Jadi kalau saya cerita lagi hak asuh anak lain sebagainya, itu kan pengulangan. Daripada mengulang-ulang, lebih baik berlatih menuangkan apa yang sudah diketahui. Ya, caranya seperti apa? Seperti ini. Gitu. Ya. Gitu ya. Tetap semangat. Mari kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya, tetap semangat. Semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.